IDF mengklaim 92 diantaranya berhasil dicegat dengan sistem pertahanan udara Iron Dome. Akibatnya 15 orang terluka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit Beilinson dan rumah sakit Ichilov. Kembali di News Prime pemirsa, sedikitnya 15 orang terluka akibat serangan ratusan rudal Iran yang menghantam beberapa lokasi di Tel Aviv. Sejumlah kendaraan dan bangunan di Tel Aviv luluh lantak usai dibombardir angkatan bersenjata Iran. Pasukan pertahanan Israel IDF mengumumkan bahwa Iran telah menembakkan 400 rudal ke kota Tel Aviv. IDF mengklaim 92 diantaranya berhasil dicegat dengan sistem pertahanan udara Iron Dome. Akibatnya 15 orang terluka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit Beilinson dan rumah sakit Ichilov. Petugas keamanan nampak sibuk mengamankan lokasi kejadian dengan memasang garis polisi. Amerika Serikat dan Israel diketahui telah melakukan agresi militer ke Iran sejak 28 Februari lalu. Sedikitnya 18 warga Israel telah dipastikan tewas. Serangan rudal Iran menghantam permukiman warga di Rehovot, Tel Aviv. 2 orang terluka dilarikan ke rumah sakit. Kobaran api membumbung di kawasan permukiman di Rehovot, Tel Aviv, Israel, usai dihantam rudal Iran. Nampak sebuah rumah hangus terbakar dan menyisakan puing-puing yang berserakan di jalan. Dilaporkan 2 orang terluka dilarikan ke rumah sakit. Petugas keamanan menutup area dan polisi segera melakukan penjagaan ketat. Iran menembakkan 8 salvo rudal balistik ke Israel hingga merusak rumah-rumah dan melukai warga. Sebelumnya pada hari Jumat, pasukan pertahanan Israel atau IDF telah mendeteksi gelombang rudal balistik Iran yang menargetkan Israel Tengah dan wilayah Yerusalem. Media lokal Israel melaporkan total korban tewas maupun terluka mencapai 4.099 orang. Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Peluncuran rudal ini menempuh 4.000 kilometer. Usai Inggris mengizinkan Amerika Serikat memakai pangkalan udara militernya, Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Rudal yang diluncurkan kemungkinan besar adalah Khorramshahr 4, sebuah rudal balistik Iran yang sangat canggih. Peluncuran rudal ini merupakan pertama yang dilakukan oleh Iran. Diperkirakan rudal balistik Iran jarak jauh ini menempuh 4.000 km menuju pangkalan Inggris di Diego Garcia. Atas serangan ini, tidak satupun rudal mengenai pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris. Peluncuran rudal Iran jarak jauh dilakukan pertama kalinya oleh militer Iran dengan jarak tempuh rudal ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris menempuh 4.000 kilometer. Rudal yang diluncurkan pasukan militer Iran ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris menempuh jarak yang cukup jauh ke Diego Garcia, Samudra Hindia, mencapai 4.000 kilometer. Operasi peluncuran rudal balistik ini dilakukan pertama kali oleh militer Iran. Sementara itu, sejumlah kendaraan warga Palestina terbakar di desa Jalut Nablus usai serangan permukiman ilegal Israel menyerang kawasan tersebut. Menurut Bulan Sabit Palestina, 3 orang terluka setelah pemukim Israel menyerang desa Jalut di Provinsi Nablus. Serangan Israel juga menyebabkan kantor pemerintahan desa Jalut dan 4 kendaraan warga terbakar.
Selain di Provinsi Nablus, Israel juga membombardir Provinsi Jenin. Pemukim Israel diketahui melakukan 4.723 serangan terhadap warga Palestina dan harta benda mereka di tepi barat pada tahun 2025. 1.070 warga Palestina syahid akibat serangan pasukan atau pemukim Israel. Sementara itu, pemirsa, PBB merilis laporan khusus yang menyatakan bahwa Israel secara sistematis menyiksa tahanan Palestina. Laporan khusus PBB menyatakan bahwa tahanan Palestina mendapatkan perlakuan tidak manusiawi secara fisik dan juga psikis. Laporan berjudul Penyiksaan dan Genosida oleh Francesca Albanese ini menyatakan tahanan Palestina kerap mendapatkan pukulan, kekerasan seksual, pemerkosaan, penyiksaan mematikan, dan juga kelaparan. Israel juga secara sistematis menghilangkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia bagi tahanan Palestina. Selain itu, sejak Oktober 2023, penahanan warga Palestina semakin bertambah menjadi 18.500 orang dan setidaknya 1.500 diantaranya adalah anak-anak. Ya pemirsa, memasuki hari ketiga libur Lebaran, arus lalu lintas di Simpang Gadok diberlakukan satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Ribuan kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta terpantau padat saat Lantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas satu arah. Proses pemberlakuan satu arah dilakukan sejak pukul 1 siang, mengingat arus kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta cenderung lebih banyak ketimbang sebaliknya menuju Puncak. Para pemudik yang kembali setelah berlibur diharapkan waspada dikarenakan cuaca sejak sore hari di wilayah Gadok diguyur hujan deras. Ya, sementara itu H+3 Lebaran arus lalu lintas jalan arteri Cikopo Purwakarta padat. Imbas penerapan sistem dari kilometer 263 Brebes Jawa Tengah hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama Jawa Barat, kepadatan justru terlihat di arus lalu lintas jalan arteri Cikopo Purwakarta. Kepadatan terjadi karena kendaraan dari tol Jakarta Cikampek tidak bisa meneruskan perjalanan ke tol Cipali. Adanya sistem satu arah sehingga kendaraan dialihkan keluar gerbang tol Kopo untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur arteri Cikopo hingga Pantura. Tidak hanya kendaraan roda 4 dan bis saja, roda 2 juga memadati jalur ini. Pemudik motor kembali dari mudik dan hendak menuju wilayah Karawang, Cikarang, Bekasi, hingga Jakarta.